Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal nge-share gitu ya untuk harapan-harapan saya tentunya. Dan kebetulan ini di minggu pertama di awal tahun 2023 di bulan Januari, dan banyak banget gitu ya keresahan yang ingin saya bagikan di episode kali ini. Yang jelas harapan saya itu yang pertama untuk federasi ya, untuk PSSI demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kebetulan juga di tahun kemarin saya pegang salah satu tim Liga 3 yang ada di Jawa Timur tentunya. Dan mungkin teman-teman yang pelaku sepak bola ya, pemain sepak bola atau manajer mungkin atau owner klub yang di Jawa Timur juga merasakan hal yang sama, cuma pengen share gitu ya, karena ya kalian tahu sendirilah untuk tahun kemarin itu kejadian di Kanjuran itu membawa dampak psikologis ya, terus material juga ada, terus korbannya juga ada, dan kita semua untuk khususnya Jawa Timur itu merasakan kesedihan yang sangat gitu ya. Cuma imbasnya juga banyak banget ya, di samping korban jiwa juga material dan kelangsungan tim-tim yang ada di Jawa Timur gitu ya. Dan kembali lagi, saya kemarin tuh pegang tim Surabaya Muda gitu ya, yang mungkin tahun kemarin tuh kalau seandainya jalan gitu ya, saya tuh menjadi debut pertama sebagai manajer tim sepak bola profesional meskipun di kasan Liga 3 gitu ya. Dan itu sangat-sangat saya impikan dari dulu gitu ya, ikut gitu ya membangun ekosistem sepak bola dalam negeri gitu ya, khususnya Indonesia, yang saya percaya negara ini itu punya potensi besar untuk menjadi sepak bolanya itu bagus gitu ya. Dan secara format kalau dikerjakan secara serius tanpa kepentingan yang lainnya mungkin ya, itu bakal bagus. Karena saya tahu sendiri potensi pemain Indonesia itu meskipun di kasta nomor 3 Liga 3 itu banyak banget yang bagus, dan itu sayang banget gitu ya. Apalagi kalau Liga 3 itu didominasi banyak pemain-pemain muda gitu yang umurnya 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Dan itu yang menarik gitu ya untuk kasta nomor 3 atau Liga 3. Ya, kendalanya sendiri untuk Liga 3 itu kalau kejadian kemarin gitu ya, akhirnya Liga 3 Jawa Timur itu nggak diputer, kompetisi nggak jalan, itu imbasnya itu ke semua aspek gitu ya. Ya, dari pemain juga, klub juga gitu ya. Dan mungkin yang kerja di tim juga, macam pelatihnya, asisten pelatihnya, mungkin kitman gitu ya, atau massage, itu banyak banget gitu ya yang menjadi hal yang rugi gitu ya. Dan harapan saya sendiri sih untuk tahun 2023, saya berharap kompetisi Liga 3 khususnya Jawa Timur itu berjalan dengan normal gitu ya, dan nggak rugi lagi gitu ya. Karena saya pegang tim kemarin ya rugi gitu ya, karena saya sendiri persiapannya itu cukup panjang dari bulan April kalau nggak salah, itu kita melakukan seleksi karena saya sendiri tahu saya pegang tim baru gitu ya. Jadi target saya sendiri itu ngebangun tim, dan ngebangun tim itu nggak mudah ya, ngebangun squad itu juga nggak gampang.
ya. Karena saya sendiri itu ingin berkontribusi gitu ya untuk sepak bola Indonesia gitu ya. Saya nggak memikirkan apapun kecuali kemajuan sepak bola Indonesia di sini. Dan saya ingin membantu pemain-pemain lokal tentunya yang ada di Surabaya untuk menjadi pemain sepak bola profesional gitu ya. Ya ini menjadi dilema juga ya. Di satu sisi kita harus respect gitu ya, dan simpatik dan berduka mungkin ya untuk kejadian kemarin di Kanjuruhan. Di satu sisi kita juga memikirkan kelanjutan ekonomi para pelaku sepak bola gitu ya, dari pemain, pelatih, asisten pelatih dan sebagainya. Kalau klub sendiri untuk Liga 3 merasakan rugi itu sudah wajar gitu ya, kita terima gitu ya. Cuma mungkin tim seperti saya gitu ya, yang dikelola secara swasta gitu ya, yang uangnya emang ketergantungan dengan perusahaan induknya gitu ya, belum dapat uang tiketing, sponsor gitu ya, yang harus nombok dulu untuk membayar latihan pemain, bayar operasional latihan gitu ya, dari lapangan, air minum, segala macam. Belum lagi kalau kita away mengadakan friendly match, uji coba, itu banyak banget gitu ya pengeluarannya, dan sia-sia tahun kemarin itu. Ya, saya berharap sih tahun depan, tahun 2023 ini kita bersama untuk mengurangi resiko-risiko yang berbahaya ya. Saya nggak menyalankan siapapun di sini, cuma saya berharap kita menjadi satu. Kalau hal yang berdampak buruk buat semuanya kita hindarkan, karena kalian tahu sendiri lah, sepak bola itu pasti ada menang, ada draw, ada kalah gitu ya. Apalagi sistem kompetisi yang pakai poin ya, ada 3 poin, ada 1 poin, ada 0 poin, itu sudah biasa. Dan teman-teman, saya mengajak untuk lebih dewasa. Kalau sepak bolanya pengen maju, semuanya harus bekerja sama ya, dari klub, dari supporter ya, dari federasi, itu harus kompak gitu ya. Kalau pengen sepak bola Indonesia ini maju, lebih profesional, lebih bagus gitu ya. Karena saya tahu sendiri tim Indonesia, timnasnya itu bagus gitu ya, pemain-pemainnya bagus. Dan kita pengen gitu ya, sebagai pelaku sepak bola gitu ya, khususnya yang punya atau owner klub gitu ya, itu pengen menyumbangkan untuk negaranya gitu, khususnya olahraga sepak bola. Dan saya berharap semuanya ini ya, baik supporter, klub, federasi, itu bersatu jadi satu untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan malah lagi yang tergantung dengan sepak bola Indonesia ini banyak gitu ya, banyak banget. Dan ekonominya di sepak bola ini juga pasti jalan gitu ya, dari pedagang asongan, pedagang kaki lima gitu ya, jual makanan, minuman, jual jersey ya di area stadion, itu tergantung dengan sepak bola gitu ya, mau jualan sepatu apa segala macam gitu ya. Saya berharap sih tahun 2023 ini, khususnya mungkin Surabaya itu ya, atau Jawa Timur, Askot, Asprof, itu lebih tepat lagi gitu ya untuk menentukan jadwal, biar kita itu atau negara Indonesia itu sama seperti jadwalnya negara-negara lain yang benar-benar ngikutin kalender FIFA gitu ya. Dan saya berharap sih itu, dan liganya sendiri itu diperhatikan gitu ya, karena gimana lagi, ekonomi yang berputar di sepak bola itu besar banget, yang tergantung dengan sepak bola itu banyak banget, dari pemain, pelatih, terus pedagang-pedagang gitu lagi gitu ya, itu banyak banget ya. Saya harapannya itu aja sih untuk kemajuan sepak bola Indonesia, terus kita menjadi
lebih baik gitu ya. Dengan kejadian-kejadian yang kemarin agak susah emang dilupakan, tapi hidup harus terus berjalan gitu ya, harus move on. Dan hal yang kemarin dijadikan pelajaran. Kalau hal yang buruk, perilaku buruk, pasti mendapatkan hasil yang buruk gitu ya. Kita just profesional aja, kita harus sadar kalau sepak bola ini hiburan gitu ya, harus menjadi hiburan. Oke, kita mungkin jadi sporter seperti saya yang suka Inter Milan mungkin ya, suka Real Madrid mungkin ya, timnya kali itu benci, kesel gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kita harus kembalikan lagi kalau sepak bola itu adalah sport entertainment gitu ya. Pasti ada kalah dan menang gitu ya. Dan supporter luar juga kalah ya sudah, kayak MU dibantai Man City, supporternya kesel keluar dari stadion, ya gimana lagi ya, kesel. Tapi ya gimana lagi, permainan itu pasti ada kalah dan menang, apalagi sepak bola gitu ya. Ada 3 poin, ada 0 poin, ada 1 poin ya. Kita harus dewasa kalau kita pengen sepak bola Indonesia ini maju, dikenal, ekosistemnya bagus. Kita harus bekerja bersama-sama gitu. Oke, mungkin agak panjang gitu ya curhat saya, dan harapan saya mungkin di tahun 2023 saya berharap lebih gitu ya. Untuk tahun ini saya berharap menjadi tahun yang bagus, debut saya menjadi manajer sepak bola gitu ya. Saya berharap lebih gitu ya untuk tahun ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian mungkin ada referensi gitu ya, sepatu bola, futsal, jersey mungkin yang menarik buat saya unboxing TV, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus Super Indonesia, and see you next video. So, ciao.